Halo saudara sekalian yang berbahagia di dalam Kristus, apa kabar? Semoga dalam menjalani masa-masa ini selalu berbahagia dan selalu semangat dengan memiliki harapan akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbagi pengantar tentang BKSN tahun 2020 yang akan kita laksanakan di bulan September ini. Ya. Tahun ini BKSN Keuskupan Agung Semarang mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ya. Dengan dasar kitab sucinya ada di 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Kasih Allah kepada kita. Mari kita belajar bersama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ini adalah dasar biblisnya atau dasar kitab suci yang dipakai untuk BKSN tahun ini. Krisis iman dan identitas. Sejak dibaptis, kita mendapatkan identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik. Identitas itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bersikap, dan berbicara. Maka kita akan menggali lebih dalam identitas kita sebagai orang Katolik itu bagaimana. Bagaimana sih harusnya orang Katolik? Orang Katolik harus berbeda dengan orang lain, maksudnya dengan agama lain, entah Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Ada ciri khas identitas sebagai orang Katolik. Identitas pribadi beriman Katolik itu tumbuh dan berkembang seiring sakramen inisiasi, baptis, komuni pertama, dan penguatan. Diterimakan oleh masing-masing pribadi tersebut. Ingat, kita semua orang Katolik akan mendapatkan 3 sakramen inisiasi ini, dari baptis, komuni pertama, dan penguatan. Baptis mendapatkan nama Santo atau Santa pelindung kita. Begitupun nama Santa atau Santo penguatan. Contohnya saya dibaptis dengan nama Lukas dan saya mendapatkan juga nama penguatan saya yaitu Ignatius. Saya mengambil Ignatius dari Antioquia. Karena kenapa? Karena itu adalah seturut dengan keinginan saya menjadi seorang apologet atau pembela iman. Tidak semua orang Katolik dapat melewati proses itu dengan mudah, sehingga banyak yang menghadapi krisis iman dan identitas. Di zaman sekarang ini dengan keadaan semacam ini banyak kok orang Katolik yang sudah malas ke gereja, ngapain sih kalau nggak ke gereja kan juga nggak apa-apa. Terus minder di depan umum atau di masyarakat umum sebagai orang Katolik. Contohnya saat makan di warung atau di rumah makan tidak menggunakan tanda salib dalam berdoa, langsung makan. Itu adalah salah satu contoh krisis iman. Dan masih banyak lagi krisis-krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak memahami iman Katolik sehingga tidak hidup secara Katolik. Ya, setelah baptis ya sudah selesai, aku jadi orang Katolik. Tapi tidak pernah hidup menggereja, tidak pernah ikut misal lingkungan, kegiatan-kegiatan lingkungan, tidak pernah ya. Dan tidak memahami apa kekatolikan itu sebenarnya. Katolik bukan sekedar sudah baptis, tapi harus mengikuti kehidupan secara Katolik, gitu ya. Tidak memahami iman Katolik itu sangat ya untuk zaman sekarang ini ya, percuma. Kita sudah kalah dengan saudara kita yang Kristen Protestan, ya, memahami benar-benar memahami kekristenan mereka. Tapi sudahkah kita memahami kekatolikan kita dari baptis lah, dari sakramen gereja, ajaran gereja, tradisi gereja, memahami atau tidak? Karena ini jika tidak memahami, saat kita ditanya, kita tidak bisa menjawab dan kita malu, semacam itu. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak berani mengaku sebagai orang Katolik di hadapan orang banyak. Ya, contohnya makan mau membuat tanda salib, malu. Wah, malu tidak orang banyak, apalagi banyak orang yang berbeda agama. Aku malu, semacam itu. Tidak mau mengakui itu. Kalau ditanyain
agamamu apa? Agamaku Katolik. Ya, Katoliknya dengan suara yang lirih, sangat ya mungkin tidak terdengar ya karena malu. Dia berkata aku Katolik, enggak, tapi aku Katolik semacam itu. Itu salah satu contohnya. Ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan walaupun sudah menerima baptisan. Padahal dalam baptisan itu kita memiliki syahadat, ya. Aku percayakan satu Allah, Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, macam itu. Itu di syahadat aku percaya. Begitu pun dengan baptisan. Baptisan kita pun sebagai orang Katolik mendapatkan baptisan. Ya, materi baptisannya adalah air. Tapi forma kita kan pas dibaptis, seorang imam membaptis kita itu, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal masuk dalam situ. Begitu. Tapi ya banyak kok yang tidak percaya, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Semua orang sekarang aja aku bisa hidup, bisa mendapatkan segalanya dengan hasil jerih payahku, dengan usahaku. Aku punya mobil, punya rumah, semua karena aku, bukan karena Tuhan. Semacam itu. Ada juga yang tidak peduli akan identitasnya sebagai orang Katolik, lalu menjalani kehidupan semata-mata mengikuti kesenangan ragawi dan sama sekali tidak berpikir tentang makna dan tujuan hidup. Sudah baptis secara Katolik, setelah itu ya bebas, karepku mau ngapain saja. Yang terpenting aku bahagia, ya. Entah kehidupan dalam pekerjaan yang kurang baik, berbuat curang, terus memabuk-mabukan, terus ya gonta-ganti pasangan, kumpul kebu atau dan banyak lagi. Yang penting adalah kehidupan duniawinya, menyenangkan ragawinya, bukan spiritualitasnya. Begitu. Ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami. Ingat yang tadi yang pertama, tidak memahami keyakinan Katolik dan melihat tampaknya ajaran dari agama atau gereja lain lebih baik dan lebih masuk akal. Biasanya orang jatuh pada dogma Tritunggal Maha Kudus. Sebenarnya Tritunggal Maha Kudus itu tidak harus kita cari, tidak harus kita pikirkan. Tapi bagaimana kita menghayati itu? Karena iman itu adalah misteri, wahyu. Allah mewahyukan dirinya menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Seperti itu. Tergantung kita bisa menerima nggak ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus semacam itu. Memang sangat susah untuk untuk dipahami. Benar nggak sih Tuhan itu ada 3? Iya, Tuhan hanya ada 1, tapi memiliki 3 pribadi atau 3 tugas lah. Allah yang menciptakan, Putra yang menyelamatkan, Roh Kudus yang membimbing kita, seperti itu. Ya, seperti kita bisa melihat api. Api itu memiliki sifat-sifat yang lain, bisa panas, apalagi ya, dan lain sebagainya. Ya, ada api, es itu juga bisa, dalam bentuknya yang berbeda-beda. Begitu. Maka tugasnya masing-masing. Yang penting menjadi orang Katolik itu bagaimana penghayatan iman kita. Untuk soal teologi atau soal Allah itu ada 3, tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi bagaimana hidup kita. Ingat, iman itu misteri. Iman adalah tanggapan atas wahyu. Saat kita sudah menanggapi wahyu Allah, kita sudah beriman. Maka jika ingin memahami, ya mari kita belajar tentang kekatolikan kita. Membaca buku, mengikuti kursus, pendalaman kitab suci atau ajaran-ajaran gereja. Nah, belajar dari tokoh kitab suci. Belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci yang mengalami krisis dan berjuang untuk bangkit dan kembali menjadi pribadi beriman yang tangguh dan gembira. Dari pengalaman tokoh kitab suci, kita bisa belajar dari pengalaman pergulatan dan perjuangan beriman orang Yahudi di pembuangan, dan dari para rasul yang ditinggalkan oleh Yesus. Para rasul, terutama para rasul, sangat bingung saat sudah ditinggalkan Yesus.
Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Terus bingung mau ngapain kita? Kalau tidak ada Yesus kita tidak bisa apa-apa. Sama dengan orang-orang Yahudi saat di pembuangan di tanah orang, dia mau ngapain? Aku bagaimana? Banyak penindasan soal iman, terutama di pembuangan di Babylon semacam itu. Tapi orang-orang pemuka agama Yahudi pada waktu itu pada saat pembuangan meyakinkan bahwa orang Yahudi adalah orang pilihan Allah, maka memiliki identitas yang lebih kuat. Begitupun kita sebagai orang Katolik, pengikut Yesus harus memiliki identitas yang kuat. Nah, tokoh kitab suci Perjanjian Lama. Orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan mereka dihancurkan. Bait Allah diruntuhkan dan mereka diangkut ke pembuangan. Diasingkan ya. Orang Yahudi di pembuangan menyadari identitas mereka, yaitu umat yang percaya kepada Allah Pencipta dan Maha Kuasa. Dengan apa? Para tokoh-tokoh agama meyakinkan dan mengajarkan para umat atau bangsa Yahudi bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah dan mereka memiliki identitas. Allah sudah menjanjikan bahwa umat Yahudi atau bangsa Yahudi adalah bangsa terpilih. Maka orang Yahudi dalam masa pembuangan memiliki identitas. Ya, tetap percaya kepada Allah Pencipta dan Maha Kuasa, walaupun keadaannya sangat-sangat tidak mendukung, terhimpit oleh oleh bangsa di Babylon semacam itu. Kesadaran akan identitas ini membuat mereka menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tanah pembuangan. Tidak putus harapan, tidak hilang harapan, tapi mereka tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tokoh kitab suci Perjanjian Baru. Ya, para rasul Yesus menghadapi krisis iman dan identitas ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Aduh, Yesus mati, kita mau ngapain? Padahal pemimpin kita adalah Yesus. Kalau Yesus tidak ada, bagaimana kita bisa tetap berjalan, tetap bersatu? Dengan mengenal identitas Yesus, para murid dapat mengenal identitas mereka, yaitu sebagai pengikut Anak Manusia yang akan mewarisi kerajaan surga dan dapat hidup sesuai dengan identitas mereka itu. Maka sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, kita harus benar-benar mengenal identitas kita, bahwa yang kita ikuti adalah Yesus. Yesus akan menyiapkan tempat bagi kita. Yesus pergi dulu ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Untuk apa? Ya, saat kita meninggal, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan catatan, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Begitu. Karena jelas, akulah jalan keselamatan. Tidak ada yang pergi ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Maka kita yakin apa yang kita imani dalam Yesus Kristus memberikan kita harapan untuk diselamatkan. Ya, 3 hal perjuangan pribadi. Identitas pengenalan akan Allah. Kita harus benar-benar berjuang ya mengenal Allah dalam konteks agama Katolik. Bagaimana pandangan Allah dalam konteks agama Katolik? Pastinya Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh kasih. Identitas diri sebagai orang beriman. Ingat, iman ada tanggapan dari wahyu, penjelmaan Allah menjadi manusia, terus kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah iman. Cara hidup menurut identitasnya. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang Katolik? Orang Katolik harus membawa perubahan. Orang Katolik harus menjadikan hidup berdaya guna bagi orang lain. Yang penting itu. Maka ini harus kita perjuangkan. Mari kita perjuangkan bersama. Minimal mungkin ya kita belajar tentang kekatolikan kita. Identitas pengenalan akan Allah. Mereka berjuang untuk mengenal dan meyakini siapa itu Allah bagi hidupnya. Relasi dengan Allah ini menjadikan mereka meyakini identitas Allah yang berbelas kasih. Kesadaran mengenai identitas Allah yang dipahami inilah kabar baik yang perlu disadari oleh orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Kenalkanlah Allah
pada saudara kita yang mulai krisis iman ya, krisis identitas sebagai orang Katolik, tidak mau ke gereja dan ya cuek mungkin dengan kekatolikannya. Kita perlu meyakinkan Allah itu baik loh, Allah itu menunggu kamu untuk datang padanya. Karena Allah sudah membukakan dirinya seluas-luasnya. Allah pun juga berkata, datanglah padaku, wahai kamu yang letih lesu, lemah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Yang berbicara Allah, bukan saya. Identitas diri sebagai orang beriman. Di hadapan Allah yang dikenal dan dipercaya, kita dapat mengenal diri kita dan menemukan identitas kita. Dengan melihat kebenaran tentang Allah, kita dapat melihat relasi kita dengan Allah. Kita menjadi tahu harus bersikap bagaimana. Karena kita sudah mengenal Allah dulu, kita sudah betul-betul dekat, intens dengan Allah, memiliki hubungan intim dengan Allah. Kita akan melihat kebenaran tentang Allah kok. Kita dapat melihat relasi kita dengan Allah baik atau tidak. Ya. Orang mengatakan aku mengasihi sesamaku, berarti aku juga mengasihi Tuhan. Atau enggak, aku mengasihi Tuhan, tapi aku enggak mengasihi sesamaku. Tidak bisa. Bukti kita mencintai Tuhan adalah dengan kita mencintai sesama. Tuhan itu tidak terlalu menuntut banyak kok. Jika engkau mencintai aku, kasihilah sesamamu. Simpel bukan? Janganlah membenci, tapi mengasihi. Kasih yang cuma-cuma. Cara hidup menurut identitas. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup kita. Kesadaran akan identitas ini menuntun kita untuk menjalani hidup dengan benar. Kalau kita sudah mengetahui identitas kita sebagai orang Katolik, ya kita hidup sebagai orang yang Katolik. Entah itu setiap pagi membaca kitab suci, membaca renungan, mengikuti kalender liturgi, rajin berdoa, angelus, jam 6 pagi, 12 siang, sama jam 6 sore, doa makan, setelah itu doa pagi atau enggak doa malam. Lebih hebat lagi jika mengikuti ofisi atau brevir. Nah, tapi dengan identitas Katolik itu tidak cukup dengan kita membaca kitab suci, tapi dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati atau nol besar ya, song. Maka dari teori kita lakukan menjadi praktek. Dengan apa? Identitas sebagai orang Katolik. Ya, orang Katolik kok. Maka aku harus berdoa pagi, membaca bacaan harian semacam itu. 4 perikop kebenaran Allah dalam Yesus. Nah, perjumpaan pertama, kita akan ada 4 perjumpaan dalam BKSN tahun ini. Tapi perjumpaan pertama adalah diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Yang mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih yang mengasihi manusia dan menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. Itu dasar bacaannya. Kalau perjumpaan kedua, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Perjumpaan ketiga, Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Yang mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa tetapi dipercaya olehnya. Perjumpaan keempat, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja. Kita akan ada 4 pertemuan nanti dan dengan membahas dasar biblisnya. Semoga sudah dipersiapkan dulu karena saya membuat pengantar ini untuk dibaca, dilihat, didengarkan agar apa? Besok saat kita sudah pertemuan kita sudah siap. Ya, tidak kagok, tapi sudah menyiapkan diri, menyiapkan batin kita, menyiapkan hati kita untuk berjumpa bersama. Ya. Fides Quaeren Intellectum. Ini adalah pesan saya. Mohon dapat dipahami dan perikop kitab suci dibaca sebaik mungkin agar Anda dapat mengerti apa pesan yang terkandung dalam setiap pertemuan BKSN. Tadi saya sudah memberikan ayat kitab sucinya. Perdalamlah pengetahuan kekatolikan Anda agar iman Katolik Anda semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah ini dari praktek ya, dari praktek kehidupan sehari-hari sebagai orang Katolik. Renungkanlah perikop
kitab suci sebelum mengikuti pertemuan. Membaca 2 kali lebih baik kok. Sekarang saatnya Anda melaksanakan tugas sebagai nabi. Sekali lagi, ini adalah fides quaren intellectum, yang artinya iman yang mencari pembenaran. Iman yang mencari kebenaran. Berimanlah dahulu, baru mencari kebenaran dalam iman itu. Jadilah Katolik dahulu, atau lah dibaptis dulu, masuklah Katolik dulu. Jika sudah menjadi Katolik, silahkan carilah kebenaran dalam iman Katolik. Banyak, saya sudah membuktikannya, karena saya sebagai orang Katolik, walaupun saya sudah dibaptis bayi, tapi dalam berproses hidup saya mencari kebenaran dalam iman Katolik saya. Sekarang tinggal Anda. Dan ini tentang saya. Saya memiliki hadiah nama penguatan Ignatius dan memiliki hadiah nama baptis Lukas. Orang tua saya memberi nama Jawa Indonesia Didik Prakoso, dan saya mendapat gelar dari Alma Mater SAG, Sarjana Dalam Gaib. Saya lahir tanggal 18 Juni 1991 di Kabupaten Semarang. Jadi saya hidup dalam Keuskupan Agung Semarang. Saya memiliki beberapa akun sosial media, ada FB, IG, dan YouTube. Silahkan di YouTube-nya subscribe dan di like. Nah, Gloria Dei Homo Vivent et Spes Salvi. Ini adalah pedoman saya. Semoga Tuhan Yesus bersama Santo Ignatius Antioquia dan Santo Lukas memberkati Anda sekalian. Salam. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pengantar BKSN ini berguna untuk mempersiapkan diri kita dalam BKSN. Terima kasih dan berkah dalam.